Ada fakta mengejutkan yang kami terima dari pihak kepolisian. Ladang baru modus prostitusi terjadi di tengah permukiman. Beberapa perempuan dipekerjakan menjadi terapis panti pijat dadakan. Salah seorang bahkan masih berumur belasan. Atas informasi tersebut, kami coba datangi pihak kepolisian. Ya, karena ini sebenarnya karena modus baru, sehingga kami juga ada antara rasa tidak percaya. Bagi kami pun hadir dengan membawa administrasi penyelidikan dan penyidikan lengkap gitu ke TKP yang notabene atuh rumah gitu ya, rumah yang ditempati oleh keluarga normal lainnya gitu. Pada saat kami lakukan penggerebekan itu, korban di situ ada dua ya, satunya yang anak-anak itu 17 tahun dan satunya dewasa. Lalu ada tersangka laki-laki si suami dan perempuan sebagai istrinya, lalu juga ada balita umur 3 tahun. Ini kalau kita berbicara pada saat kejadian proses penggerebekan yang berlangsung, sedang ada kegiatan apa Bu di rumah itu? Tidak ada kegiatan gitu ya, tapi baru saja ada tamu yang meninggalkan tempat itu gitu ya. Kalau klisenya, karena ini modus baru gitu, berbeda dengan tempat publik, bisa saja siapa saja boleh datang. Tapi pada saat kita mendatangi rumah yang kapasitasnya itu private bagi penghuninya, berarti orang tersebut datang atas undangan atau sudah seizin oleh pemilik rumah atau penghuni rumah. Jadi itu yang mendasari kami, ya, yang membuat kami tercengang memang betul ada. Karena apa? Bukti semua mengarah gitu ya, dan kesaksian dari saksi-saksi pun juga sudah sangat mendukung gitu. Kami mengamankan di tempat terpisah di dalam satu lemari plastik gitu ya, ada setumpuk handuk ya, semacam ini banyak gitu ya. Ini hanya beberapa sampel, lalu ada HP di mana HP ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pelanggan. Tugas untuk mendapatkan pelanggan itu dilakukan oleh suami. Oh oke, berarti ini handphone dari suami Ya. Jadi suami dan istri. Suami dan istri, oke. Ya, suami dan istri, lalu ada buku, ada catatan, kertas-kertas catatan, ini salah satu di antaranya. Catatan ini yang mencatat tentang pemasukan dan pengeluaran. Oke, ini catatan Ada yang dari terapis, jadi ada 2 orang di situ, berapa pengeluaran mereka, berapa tamu yang mereka layani, ini tercatatnya di sini. nama-nama siapa saja pelanggan-pelanggannya juga ada di sini. Enggak, hanya keuangan saja. Si suami, tersangka laki-laki ini menjaring pelanggan yang juga mereka kenal gitu. Bagaimana caranya si pelaku ini kemudian bisa menggunakan handphone ini terus kemudian menghubungi? Jadi dimulai dari kunjungan ya, dimulai dari kunjungan teman-temannya gitu ya, atau relasinya datang ke rumah ditawarkan. Berikutnya sudah mulai tersebar dari mulut ke mulut dan menerima pesanan. Sebelum melaksanakan meminta layanan, dia chatting dulu ke HP milik suami atau istrinya. Tapi yang menguasai dan memilih pelanggan adalah tugasnya suami. Atas keterangan pihak kepolisian, pelaku menyangkal pekerjakan anak di bawah umur. Pelaku mengaku hanya memperkerjakan mereka sebagai asisten rumah tangga. Waktu itu posisinya saya kerjakan dia sebagai pembantu rumah tangga. Jadi Desember tanggal 20, kalau saya nggak salah ingat tanggal 27 Desember dia datang ke rumah. Itu dari mana asalnya si anak ini? Dari Tuban. Dari Tuban. Jadi setelah dia kontak sama saya, dia bilang ke saya kalau dia butuh kerja dan dia waktu itu lagi nggak pegang uang. Saya iakan, akhirnya saya transfer uang. Dia dari Tuban berangkat berdua sama kawannya. Tapi kawannya itu hanya sehari di rumah, besoknya kawannya itu karena nggak betah, jadi sehari aja. Artinya dua-duanya ini kemudian tadinya itu mau sebagai karyawan rumah tangga, sebagai pembantu rumah tangga, okay. iya, maunya seperti itu. Jadi setelah itu dari sana aku nggak ada perbincangan lagi sampai setelah tahun baru. Setelah tahun baru dia baru ngomong kalau dia ini dulu punya bekerja sebagai terapis di hotel dan dia bisa terima massage. Gitu. Artinya pada saat bekerja awal-awal di rumah Bapak, itu apa yang dia kerjakan? Pekerjaan apa yang kemudian Bapak tawarkan kepada para korban? Dari awal itu dia bersih-bersih rumah sama ngurusin anakku. Terus tiba-tiba bisa menjadi terapis pijat, seperti apa ceritanya? Jadi dia bilang sendiri ke saya bahwa dia butuh uang banyak. Waktu itu dia bilang gitu. Karena dia selama ini tidak betah di rumah karena istilahnya dia tidak pernah dapat uang dari orang tua.
Dia bilang gitu. Nah, waktu itu aku tawarkan gaji untuk sebagai asisten rumah tangga, dia merasa kurang. Dari situ dia nawarkan diri untuk massage. Gitu. Menawarkan diri untuk massage, kemudian Anda seperti apa? Nah, waktu itu aku tidak langsung menanggapi untuk mengiyakan. Jadi waktu pas ada kawan main ke rumah, iseng aja aku tawarin ke beberapa teman pemain itu. Aku bilang, ini loh kalau kamu capek, pembantuku katanya bisa masak, katanya dia dulu masak di hotel. Aku bilang gitu. Oh iya, kalau kamu mau coba ngomong sendiri sama anaknya. Terus kalau misalkan ada orang yang mau pijat atau Biasanya bikin mereka appointment? nggak ada janjian khusus, jadi mereka datang ke aku. Kalau aku pas di rumah, mereka tanya aku di rumah, ya mereka datang main, terus mereka mau masak, ya udah aku persilahkan. Anda tahu nggak kalau yang dipekerjakan itu anak di bawah umur? Waktu itu jujur saya nggak tahu masalah batasan di bawah umur. Jadi dia datang memang pada waktu itu usianya 17 tahun. Tapi saya nggak tahu bahwa batasan mempekerjakan anak di bawah umur tuh kalau di usia 17 itu masih anak di bawah umur, saya nggak tahu. Oke, karena ini kan dari satu orang kemudian ke orang berikutnya, ke orang berikutnya. Ini bagaimana caranya untuk kemudian bisa akhirnya banyak orang yang tahu kalau di situ teman-teman Anda akhirnya tahu kalau di situ menyediakan layanan seperti itu. Awalnya kan aku cuma dari kalangan aku teman sendiri. Nah, karena dia dari tuntutannya dia sendiri istilahnya nggak cukup dan nggak cukup. Nah, terus dari situ aku mulai coba pakai satu forum. Forum? Iya, pakai satu forum. Di situ aku coba pasangin iklan untuk massage-nya. Oh. Gitu. Forumnya itu dalam bentuk apa? Melalui apa? WhatsApp? Enggak. Jadi ada kayak satu web khusus gitu. Kayak Jadi sempat bikin web? Bukan aku yang bikin, apa ya maksudnya, kayak forum gitu. Kalau tiap hari sih enggak banyak sih Mbak. Jadi aku sih enggak bisa ngomong berapa banyak tiap hari karena kita enggak setiap hari ada kan gitu. Nggak setiap hari buka? Enggak. Jadi istilahnya ada kawan main, dia mau masak, ya saya persilakan gitu aja. Berapa ini sebelumnya janjiannya? Nggak ada janjian sih, jadi langsung biasanya teman-teman pas datang ke sana, jadi pas teman-teman main gitu aja, ya udah terus kita. Seminggu sampai berapa kali Pak untuk tamu-tamu yang datang? Kalau berapa kali aku nggak bisa ngomong banyak berapa kali, cuma ya kalau kita ngomong mau rata-rata ya antara 2 sampai 3 orang. Dengan rasa penasaran, kami mencoba mendatangi kediaman tersangka. Kami tiba di wilayah Lebak Jaya, Tambak Sari, Surabaya. Saudara, di lokasi inilah pelaku bisnis prostitusi terselubung melakukan aksinya. Berkedok sebagai panti pijat prostitusi, pelaku mempekerjakan 5 orang terapis di rumah tinggalnya. Rumah tersebut juga ditinggali oleh istri dan juga kedua anak balitanya. Dan yang menjadi miris dari kasus ini, dari 5 orang terapis yang bekerja, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Lantas apa yang menjadi alasan pelaku kemudian membuka bisnis prostitusi terselubung dan memilih rumahnya sendiri untuk kemudian dijadikan lokasi untuk prostitusi? Inilah rumah tersangka yang dijadikan panti pijat prostitusi rumahan. Garis polisi sudah tidak terpasang. Kami pun mencoba mewawancarai salah seorang pemilik rumah. Namun pemilik rumah enggan bercerita kepada kami. Berusaha menggali fakta lebih dalam, kami akhirnya menemui petugas keamanan setempat. Kepada kami, penjaga menuturkan tersangka dan keluarga adalah sosok yang tertutup. Warga tidak mengetahui apa profesi sebenarnya yang digeluti pemilik rumah. Ini Pak, kalau kita bicara soal aktivitas dari pelaku sehari-hari, seperti apa sih Pak sehari-harinya Pak? Jadi sehari-harinya itu dia itu ya sering keluar jemput, tapi ketahuan saya itu dia gitu tak jemput sekolah terus kembali lagi. Jadi nggak kelihatan gitu. Pernah ngobrol nggak sih Pak berdua? Nggak pernah. Sudah berapa lama pelaku kira-kira tinggal di sini Pak? Ya lebih kurang 1 tahun lah. Setahun. Terus kegiatannya di rumah itu seperti apa Pak biasanya Pak? Ya masalah kegiatan itu nggak tahu, makanya masalahnya tertutup juga. Warga sini tahu nggak sih Pak kalau di situ ada kayak semacam Nggak ada, prostitusi seperti itu? nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Taunya selama ini apa Pak di situ Pak? Taunya ya ini terbongkar ini. Oh setelah terbongkar ini baru ketahuan? Baru ketahuan. Aktivitasnya seperti apa begitu? Iya. Pengamat sosial menilai praktik ini adalah modus baru perkembangan kejahatan prostitusi.
Iming-iming kemapanan pekerjaan selalu dijadikan gula untuk menarik perempuan-perempuan muda. Ini memang perkembangan baru ya. Kalau sebelumnya kan masuk pada zona yang terkategori remang-remang ya, masuk ke diskotik, dunia malam, mungkin salon ya. Tapi perkembangan terakhir yang saya dengar memang masuk ke apartemen, lalu masuk ke ini yang terbaru ini rumah tinggal. Itu mengindikasikan ketika prostitusi dalam lokalisasi ditutup, maka yang muncul adalah nuklis-nuklis baru yang kecil, yang di luar kemampuan pemerintah kota untuk mengawasi itu. Dan ini mau tidak mau memang akan muncul modus-modus baru yang lain. Kalau sampai ini sudah ketahuan, pasti akan muncul modus baru. Pak, ini kan kalau kita lihat juga beberapa terapis dipekerjakan, ada 5 orang. Satu diantaranya adalah anak di bawah umur. Nah, ini untuk anak di bawah umur, apa sih sebetulnya yang dijanjikan oleh pelaku itu yang membuat mereka akhirnya tertarik untuk bisa bekerja begitu saja, padahal dia juga tidak tahu sebetulnya apa yang akan dia kerjakan ketika sampai di kota besar ini. Jadi gini, keterlibatan anak dalam prostitusi itu bukan hal baru ya. Jadi beberapa penelitian di Indonesia diperkirakan sekitar 30% pelaku prostitusi adalah anak di bawah umur. Kalau menurut konvensi ILO 138, 182 tidak ada kompromi. Kalau anak terlibat dalam prostitusi harus diselamatkan, dianggap sebagai korban dan ditangani, dilindungi ya, diberi program-program untuk mereka bisa kembali ke masyarakat. Tapi dunia prostitusi juga punya kebutuhan karena mereka itu kan hukum permintaan dan penawaran ya. Sepanjang permintaan pada PSK baru itu masih tinggi dan mereka menjadi primadona dalam industri ini, maka yang namanya germo, yang namanya calo itu akan terus mengembangkan modus rekrutmen, mencari terus PSK baru, terutama anak di bawah umur itu menjadi primadona dari dunia industri seksual komersial. Dan jangan dibayangkan, ini yang bahaya kan begini, modus rekrutmen pada PSK baru, studi yang saya lakukan itu tidak selalu kekerasan, tapi modusnya itu halus, seperti yang dalam kasus ini ya. Jadi anak diajak dulu menjadi asisten rumah tangga, kemudian anak kalau sudah beberapa bulan dia menyaksikan, terlihat, maka yang namanya batas moralitas itu pelan-pelan juga bergeser. Orang tiap hari lihat orang lain rangkulan, ciuman, melakukan hubungan seksual, maka persepsi dia pada hal yang batas moral itu juga akan bergeser. Karena dia menjadi makin terbiasa. Dan modus halus seperti itu yang banyak dikembangkan oleh germo sekarang ini. Saudara, jangan mudah tergiur iming-iming harta dari orang yang tidak kita kenal. Karena hal tersebut bisa menjadi peluang kejahatan. Sebagaimana kasus anak di bawah umur yang terjebak dalam dunia prostitusi terselubung berkedok panti pijat di salah satu rumah yang ada di kota Surabaya. Alih-alih dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, korban justru malah dijerumuskan ke dunia prostitusi oleh si pemilik rumah. Dari kasus ini, semua pihak harus hadir karena anak-anak dan juga perempuan dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tika Madonna, Yuda Furi, Kompas TV, Surabaya.